Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Suhartina selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang menyaksikan video ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan hikmahnya kita dapat menyaksikan video kali ini. Serta tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami melalui media video ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nurul Mawaddah selaku moderator yang sekaligus menjadi pemandu jalannya presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan luar biasa yang akan memaparkan materi, yaitu ada Saudari Nurul Hafiza, Nurul Fajri Mutmainnah, dan Saudara Ilham Hidayat. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi paragraf yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafizah selaku pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Langsung saja, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang disusun secara runtut dan padu untuk menyampaikan satu gagasan utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok yang dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas, sehingga membentuk satu kesatuan makna yang tetap utuh. Teks tersebut bermaksud menjelaskan secara mendalam tentang hakikat paragraf dalam sebuah tulisan, serta bagaimana paragraf seharusnya dibangun agar memiliki makna yang jelas dan utuh. Paragraf tidak sekedar kumpulan kalimat yang diletakkan berurutan, melainkan satu kesatuan gagasan yang tersusun secara logis dan sistematis. Setiap kalimat di dalam paragraf harus memiliki keterkaitan makna sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi si pembaca. Dalam sebuah paragraf terdapat satu gagasan utama yang menjadi fokus pembahasan. Gagasan utama ini berfungsi sebagai inti atau pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Biasanya gagasan utama tersebut dituangkan dalam satu kalimat utama, meskipun dalam paragraf kalimat utama bisa tersirat. Keberadaan satu gagasan utama sangat penting agar paragraf tidak melebar ke pembahasan lain yang tidak relevan. Selain gagasan utama, paragraf juga terdiri atas kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk menerangkan, menguraikan, memberikan contoh, alasan, atau bukti yang berkaitan dengan gagasan utama. Dengan adanya kalimat penjelas, pembaca dapat memahami ide pokok secara lebih rinci dan lebih mendalam. Nah, kalimat-kalimat penjelas ini harus disusun secara runtut agar alur pemikiran penulis ini dapat diikuti dengan mudah. Keterpaduan atau kepaduan antar kalimat dalam paragraf juga menjadi penekanan penting dalam teks tersebut. Kepaduan berarti setiap kalimat saling berhubungan dan mendukung gagasan utama, baik melalui penggunaan kata sambung, pengulangan, kata kunci, maupun hubungan makna yang lebih jelas. Jika kalimat-kalimat dalam paragraf tidak padu, paragraf akan terasa terpecah dan sulit dipahami. Dengan demikian, teks tersebut menegaskan bahwa paragraf adalah satu kesatuan makna yang utuh, bukan sekedar susunan kalimat tanpa arah. Paragraf yang baik
mampu menyampaikan satu ide secara jelas, teratur, dan logis sehingga pembaca dapat menangkap maksud penulis dengan mudah. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku pemateri pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh saudari kita Nurul Hafizah, yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Fajri yang akan memaparkan materi tentang fungsi paragraf. Kepada saudari Nurul Fajri saya persilakan. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang fungsi paragraf. Paragraf memiliki peran penting dalam sebuah tulisan. Berikut fungsi-fungsinya. Pertama, menyampaikan satu gagasan utama kepada pembaca. Fungsi utama paragraf adalah menyampaikan satu ide pokok. Setiap paragraf sebaiknya hanya membahas satu gagasan utama agar pembaca tidak bingung dan dapat menangkap maksud penulis dengan jelas. Yang kedua, mempermudah pembaca memahami isi bacaan. Dengan adanya paragraf, tulisan menjadi lebih terstruktur. Dapat memahami isi bacaan sedikit demi sedikit karena informasi yang disajikan secara bertahap dan tidak menumpuk dalam satu bagian panjang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ide pokok dalam tulisan. Paragraf berfungsi untuk mengembangkan ide utama melalui beberapa kalimat penjelas. Ide yang awalnya singkat dapat dijabarkan lebih rinci sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, menjadikan tulisan lebih rapi dan sistematis. Tulisan ini dibagi ke dalam paragraf agar terlihat lebih rapi, enak dibaca, dan teratur. Setiap paragraf memiliki perannya masing-masing, sehingga alur tulisan menjadi jelas dan sistematis. Ya, singkatnya, paragraf tidak hanya berfungsi sebagai pembagi tulisan, tetapi juga menyampaikan ide, memudahkan pemahaman, mengembangkan gagasan, dan membuat tulisan lebih terstruktur. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Baik, kepada pemateri selanjutnya, yakni saudari Mutmainnah, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut. Berdasarkan urutan waktu, biasanya berisi tokoh, waktu, dan peristiwa. Contohnya, pagi itu Andi berangkat ke sekolah lebih awal. Ia ingin mengikuti latihan upacara yang akan diadakan di lapangan sekolah. Adapun paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, atau membayangkan hal yang digambarkan. Contohnya, pantai itu memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa sejuk. Baik, materi yang sangat luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh saudari kita Mutmainnah. Kemudian kita beralih kepada pemateri terakhir, yakni saudara Ilham Hidayat yang akan memaparkan materi tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Kepada saudara Ilham Hidayat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi menjadi dua, yaitu paragraf yang berdasarkan posisi kalimat utama dan yang kedua paragraf yang berdasarkan tujuan.
Yang pertama, paragraf yang berdasarkan posisi kalimat utama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang posisi kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang posisi kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Jenis paragraf kedua yaitu berdasarkan tujuan. Paragraf tersebut terbagi menjadi 5. Pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan pada waktu. Contohnya, Andi pergi ke sekolah lebih awal karena dia ingin mengikuti latihan upacara yang ada di sekolah. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana kepada secara jelas. Contohnya, pantai itu memiliki pasir yang halus, air laut yang jernih, dan suasana yang sejuk. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memberikan penjelasan atau informasi kepada si pembaca. Contohnya, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu dengan sinar matahari, angin, dan karbon dioksida. Paragraf yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat yang disertai fakta dan penjelasan untuk memengaruhi si pembaca. Contohnya, membaca buku setiap hari dapat menambah wawasan kita dan melatih berpikir kita, melatih cara berpikir kritis kita. Yang kelima atau yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak dan memengaruhi pembaca untuk melakukan suatu hal. Contohnya, marilah kita membersihkan lingkungan sekolah kita agar proses belajar kita menjadi nyaman dan sehat. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai seluk-beluk paragraf. Kami berharap penjelasan tadi dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kemampuan kita dalam menyusun tulisan yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Suhartina atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata selama proses presentasi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.